siang teman-teman, perkenalkan nama saya Lola Febianti dari kelas 12 IPS 6 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal usaha seblak. Seblak itu makanan khas dari daerah Bandung, tepatnya itu di Jawa Barat. Nah, di sini ini ada daftar isi. Daftar isi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada business overview, analisis usaha, analisis pasar, perhitungan keuangan. Selanjutnya ini ada quotes tentang usaha atau wirausaha, yaitu kelompok saya ngambil dari Susi Pujiastuti. Kenapa saya ngambil? Karena dia itu orangnya sangat menarik karena keberanian dia, pikirannya dia itu sangat luas. Nah, di sini quotesnya itu disampaikan begini: orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Nah, selanjutnya itu ada visi, misi, dan tujuan. Saya memberi nama usaha saya dan kelompok saya itu adalah PT Highfood. Nah, di sini visinya kelompok saya itu atau usaha saya menyajikan seblak terenak di seluruh Indonesia. Nah, visinya itu apa sih? Yang pertama, membangun manajemen yang kompak. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Ketiga, memiliki tim marketing yang berkualitas. Keempat, memiliki supplier bahan baku yang berkualitas dan murah, dan supaya harganya terjangkau dan yang pasti rasanya itu enak. Nah, di sini itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu ada dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai macam kuliner, maka kami tergerak membuat inovasi baru di bidang kuliner. Nah, secara pribadi kami membangun usaha ini dikarenakan melimpahnya bahan baku yang sangat mudah ditemui masyarakat sekitar. Maka kami memutuskan untuk membuat suatu olahan seblak yang sangat mudah diolahnya dan lebih terjamin kehigienisannya. Dan bahan bakunya itu sangat mudah dicari dan gampang. Bahannya itu yang pertama ada sosis, itu kita bisa, terus ada kerupuk, ada mie, kalau kita mau tambah mie bisa, ada kue tiaw juga bisa. Pokoknya sesuka hati kita mau pakein apa. Bahan dasarnya itu kerupuk kalau seblak. Nah, tujuannya ini apa sih dari PT kita? Nah, di sini kami menjelaskan menciptakan makanan daerah Bandung seblak yang lebih berkualitas supaya seblak ini jadi makanan favorit bagi anak milenial. Nah, di sini ada tim-tim kita. Yang pertama, saya sendiri sebagai leader atau pemimpin. Yang kedua ini ada Devita Hardiani Giri sebagai produksi. Yang ketiga ada Rara Ayu Karisa sebagai direktur. Dan keempat, yang terakhir ada akunting, namanya Tiffany Mandalina Tania Putri. Nah, di sini kami juga membuat salah satu itu tim kerja adalah yang terdiri dari beberapa orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap anggota saling bekerja sama supaya tercapai tujuannya yang diinginkannya. Analisis usaha ini dibagi menjadi 2. Ada marketing mix sama manajemen produksi. Nah, apa sih manajemen marketing mix ini? Marketing mix ini dibagi menjadi 9. Yang pertama ada produk, price, place, promotion, people, opinion, proses, physical, evidence. Nah, yang kedua itu ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, adanya kegiatan produksi. Yang kedua, penggunaan bahan baku. Yang ketiga, daftar peralatan yang dibutuhkan. Keempat, adanya daftar peralatan lain. Yang kelima, biaya operasional. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan. Nah, yang selanjutnya itu ada marketing mix. Marketing mix ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada produk. Produknya apa sih yang kita buat? Yaitu ada seblak, sosis, sama bakso. Nah, peralatannya apa aja sih yang kita butuhin dalam memasak seblak? Ada wajan, sendok, kompor, piring, dan spatula. Nah, yang ketiga itu bahan yang kita gunain. Adanya 100 gram kerupuk merah mentah, 200 gram bakso sapi iris, 2 buah sosis sapi iris, ada 3 butir telur, 100 gram sawi putih iris, 1 sendok makan kecap bango manis, garam, air, minyak sayur, 1 siung bawang putih,
5 buah bawang merah, 8 buah cabai rawit merah, 1 senti kencur, bawang merah goreng, dan bawang iris. Nah, proses pembuatannya ini sangat mudah loh untuk membuat seblak. Apa sih? Gimana cara proses pembuatan seblak itu? Yang pertama itu cuci bersih kerupuk. Nah, rebus air hingga mendidih, kemudian rendam kerupuk kurang lebih 15 menit. Yang kedua, panaskan minyak dan wajan, tumis bumbu halus hingga harum, dan masukkan telur, bakso, sosis, dan sawi putih yang tadi kita udah siapkan itu. Nah, aduk hingga sayuran sedikit layu. Dan ketiga, masukkan kerupuk yang sudah terendam dengan air, tambahkan garam dan gula secukupnya. Yang keempat, tambahkan air sedikit, kemudian beri kecap manis, masak hingga air mengental. Nah, yang kelima ini, sajikan dengan ditaburi daun bawang dan daun bawang merah goreng. Nah, di sini nih produknya itu kan kita membuat seblak. Yang harganya berapa sih? Harga jualnya yaitu 12.000 sampai 20.000. Nah, lokasinya itu yang kita jual itu di mana? Berlokasi di Jalan Taman Pancing nomor 8 Pemugahan, Denpasar, Bali. Promosinya gimana? Segmentasi pasar dari produk seblak yang kami jual yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah, atas, dan bawah. Juga mencakup semua kalangan dari berbagai usia, mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, manajemen produksi. Manajemen produksi itu ada penggunaan bahan baku. Di sini kan nama bahan-bahannya udah tertera tuh, ada kerupuk merah mentah, bakso sapi, sosis sapi, telur, sawi putih, iris, dan lain-lainnya. Nah, kerupuk merah ini kita pakai 500 gram, harga satuannya 25.000, jumlahnya 25.000. Bakso sapi banyaknya yang kita pakai 200 gram, harga satuannya 40.000, jumlahnya 40.000. Sosis sapi kita pakai setiap itu 2 buah. 2 buah sosis harganya itu 35.000, jadi jumlah 17.500. Yang ketiga itu kita pakai yang telur. Telur itu kita pakai 3 butir dan harganya 5.000 dan jumlahnya itu 1.700. Sawi putih iris kita pakai 250 gram, harganya 5.000 dan jumlahnya 5.000. Kecap manis saset atau kecap bango pun juga nggak apa-apa. 1 sendok makan kita pakai 1.000. Nah, jumlahnya itu 1.000. Dan seterusnya. Bisa lihat di sini. Itu dari daftar peralatan yang dibutuhkan itu ada biaya operasional. Biaya operasional itu kita biasanya ada gas, air, itu aja sih. Terus gas ini, satu gas itu harganya 18.000 dan air 5.000. Totalnya itu 23.000. Nah, analisis pasar. Analisis SWOT itu ada kelebihan, kelemahan, dan ancaman. Sorry ya, kurang N guys. Kelebihannya itu 1, mudah didapat dan harganya terjangkau. 2, produknya mudah dibuat dan sangat simple buatnya. 2 itu ada kelemahan. Yang pertama itu bertahan kurang dari sehari, harus segera dimakan karena seblak ini juga bisa cepat basi, tidak tahan lama dia. 2, banyak dijual di berbagai tempat. Nah, yang ketiga ini ada kesempatan. Kesempatannya itu apa sih? Yang pertama itu ada peminatnya banyak, karena seblak itu adalah makanan yang juga lagi hits di zaman sekarang dan mudah dibeli, murah, dan higienis tentunya. Yang keempat itu ada ancaman. Ancamannya itu apa sih? Yang pertama, tidak semua orang suka pedas. Jadi seblak itu kita bisa request mau pedas, manis, itu kita bisa, tergantung yang pembelinya. Yang kedua, banyak jenis makanan yang lain yang jauh lebih enak. Selanjutnya itu ada perhitungan keuangan. Perhitungan keuangannya, yang ini kita tambahin dulu 117.950 ditambah 10.000. Kok bisa 10.000? 10.000 itu kita ambil dari tenaga kerja. Kita ambilnya 10.000 per jam. Nah, baru dikurang dengan 100% dikurang 20%. Kenapa kok bisa dikurang 20%? Karena kita 20%-nya kita ambil dari laba. Jadi, kita totalin dulu atau kita tambah 117.950 ditambah 10.000 dan hasilnya 127.950. Dibagi 80%,
Terus hasilnya 127.950 dibagi lagi 0,8 dan hasilnya 159.937 dibagi 8. Harga untuk 8 porsi ya ini. Nah, terus dengan hasil yang dibagi ini kita bisa mendapatkan nilai 19.992 perak, sama dengan 20.000 per porsi. Jadi kita jual itu 20.000 itu per porsi ya guys. Jadi sangat murah. Kemasannya itu gimana sih? Usaha kita kemasannya kayak gini. Dia berbentuk bowl plastik kayak mangkok, tapi itu dari plastik supaya nggak tumpah, atau pas kita mau take away nggak tumpah dia. Sekian dan terima kasih.